A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Assalamu alayki ya Sayyidatin Nisa'il Alamin Fatimatu Zahra alaiha salam. Assalamualaikum ya Imam Hasan. Assalamualaikum ya Imam Husain. Assalamualaikum ya Imam Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum ya a'immah at-tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum ya Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, saudara, saudari sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah senantiasa detik demi detik kita berusaha mengingat atas rasa syukur itu. Dan pada kesempatan ini kita bisa bersama, belajar bersama, berkumpul bersama, bersilaturahmi untuk mensyukuri salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ditunjuknya Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerus, sebagai pemimpin, sebagai pemberi petunjuk. Pada kesempatan ini kita ada materi yang ingin kita urai bersama, kita belajar bersama tentang hal itu, yaitu bahwasanya Idul Ghadir adalah nikmat kesempurnaan risalah, anugerah jalan hidayah. Jadi Ghadir merupakan sebuah nikmat, artinya sebuah hal yang kita punya tuntutan di dalamnya untuk kita syukuri, untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan kepada seluruh manusia-manusia suci setelah Imam Ali bin Abi Thalib, dari Imam Hasan sampai kepada Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Karena dari sanad itulah, dari rangkaian itulah kita bisa mencicipi anugerah jalan hidayah. Kita bisa mendapati jalan petunjuk, jalan yang kita tapaki step by step, detik demi detik, untuk senantiasa berada di jalan hidayah. Bukan hanya menuju hidayah, tapi senantiasa kita berada di lingkup hidayah, di lingkup petunjuk. Nah, hidayah di sini, petunjuk di sini, coba kita breakdown, kita uraikan lebih detail lagi, yaitu meneladani hidayah Imam Ali, petunjuk dari Imam Ali, dengan apa? Dengan menjaga makanan yang halal, menjaga makanan yang thayyib, yang kita produksi, yang kita konsumsi, yang kita pakai. Jadi, hidayah tadi, kita berusaha untuk tidak keluar dari jalan hidayah. Bukan kita mencari hidayah lagi, tapi level kita sebagai pecinta Ahlul Bait adalah bagaimana agar kita tidak keluar dari hidayah, tidak keluar dari jalan
hidayah itu sendiri. Nah, salah satu hidayah, salah satu petunjuk adalah yang ada dalam Al-Quran. Kita disuruh dalam Al-Quran untuk apa? Untuk makan yang halal dan baik. Untuk makan tidak berlebih-lebihan. Itu suruhan. Itu adalah perintah. Itu adalah petunjuk. Ketika kita ingin tetap berada di jalan hidayah, maka salah satu caranya adalah dengan menjalankan hal itu. Dengan menjalankan, kita berusaha untuk makan yang halal dan thayyib, kita berusaha untuk makan tidak berlebih-lebihan. Jadi, hidayah adalah baju. Hidayah adalah apa? Pakaian. Hidayah adalah sesuatu yang kita gunakan. Hidayah adalah sesuatu yang kita pakai. Bukan sesuatu di luar kita. Bukan sesuatu yang jauh. Kayak misalnya Nabi Musa berkata kepada keluarganya, biarkan aku pergi ke sana. Barangkali dari sana saya akan mendapatkan petunjuk. Karena dari jauh Nabi Musa melihat ada cahaya. Sementara beliau tidak punya api, tidak punya cahaya, tidak punya lampu. Dan dia berkata kepada keluarganya untuk apa? Untuk pergi sebentar ke tempat tersebut. Dan akhirnya benar, Nabi Musa pun mendapatkan hidayah. Bukan seperti itu. Ketika kita udah mengenal Imam Ali, kita udah mengenal Imam Mahdi, dan semua hal-hal yang udah kita cicipi, yang udah kita rasakan, itu hidayah itu bukan jauh, tapi kita udah berada di dalamnya. Tinggal kita pakai atau enggak kita pakai. Kita gunakan atau kita tidak gunakan. Hadirin, ikhwan dan akhwat sekalian yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada titik ini, bahwasanya ghadir adalah nikmat. Itu satu potongan kesempurnaan risalah. Ketika kita melihat kesempurnaan, itu sudah perfect, sudah tuntas, sudah oke untuk dipakai. Kesempurnaan risalah. Ada kata risalah di sini menunjukkan apa? Bahwasanya keberadaan dari Imam Ali itu tidak terpisah, tidak terlepas dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayah yang kita dapat itu adalah sebuah anugerah, sebuah berian. Jadi saya tekankan di sini bahwa semua ini nikmat. Ghadir itu sebagai sebuah nikmat. Terus ghadir adalah jalan, adalah hidayah, adalah anugerah yang diberikan kepada umat manusia. Dan artinya ketika diberikan kepada umat manusia itu juga diberikan kepada semesta. Jadi barang siapa mengenal Ahlul Bait, mengenal Ghadir, mengenal Imam Ali, maka anugerah ini juga sampai kepada alam sekitar, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Ada efeknya. Gara-gara kita mengenal Imam Ali, gara-gara kita mengenal Rasulullah, kita mengenal seluruh insan suci Ahlul Bait, 14 maksumin. Akhirnya kita, satu yang keluar dari kita, yaitu apa? Efek baik, efek manfaat kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada alam semesta, kepada tanaman yang kita tanam, kepada hewan yang kita besarkan, kepada customer yang datang kepada kita membeli produk-produk kita. Semuanya hal-hal baik yang kita berikan. Kita tidak menipu mereka, tidak meracuni mereka. Itu efek baik, efek minimalis, efek minimal dari keberadaan keyakinan kita akan Idul Qadir, akan ditunjuknya Imam Ali sebagai imam. Walaupun ketika kita breakdown, Imam Ali di zaman kita berarti siapa?
yaitu Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Ini anugerah yang sangat besar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada wasi-wasi nabi sebelumnya. Tidak diberikan kepada Khawariyun, Nabi Isa alaihi salam. Al-yaum, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamaku. Jadi untukmu agamamu. Jadi ini agamanya Allah diberikan kepada kita untuk kita pakai. Telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Jadi nikmat dari Allah itu sudah dicukupkan. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan telah aku ridhoi. Allah ridho Islam sebagai agama kalian, wahai umat manusia. Dengan agama ini, kalian akan menjadi manusia-manusia yang sempurna. Menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Manusia-manusia yang tidak merugikan. Islam sebagai agama, Islam sebagai baju yang kita kenakan setiap detik, setiap waktu. Di mana saja dan kapan saja. Kenapa? Karena itu adalah yang paling baik untuk kita gunakan, yang paling tepat untuk kita pakai, paling proporsional untuk kita pilih. Dan kalau kita lihat fitrah kita, ikhwan dan akhwat sekalian, fitrah kita senantiasa mencari yang paling sempurna. Cari baju yang paling sempurna. Nggak ada lubang-lubang yang tidak jelas, tidak robek, jahitannya yang rapi. Terus kainnya juga kain-kain yang bagus. Kain-kain yang kalau dipakai kita itu jadi nyaman. Apalagi kita membeli baju mau kita berikan kepada orang yang kita cintai. Anak kita, keluarga kita, dan seterusnya. Kita senantiasa mencari yang terbaik. Cari sekolah untuk anak kita, kita cari sekolah yang terbaik. Kita pelajari dulu sekolahnya, kita lihat guru-gurunya, kita lihat para pengajarnya, kita lihat lingkup ekosistem komunitas yang ada di situ. Kita pelajari benar-benar agar kita tidak salah memilih sekolah. Kita cari agar anak kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam pendidikannya, dalam kehidupannya, untuk bekal dia menapaki kehidupan ini hingga nanti menjemput kematian. Ikhwan dan akhwat sekalian, kedudukan makanan dalam Islam, bagaimana Islam memandang makanan, itu porsinya tidaklah sedikit. Makanan adalah salah satu dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan sebagai bentuk bagaimana Allah ingin menjaga kehidupan kita. Dengan makanan, kita bisa melanjutkan ibadah kita, melanjutkan kehidupan kita. Nyambung kepada sebuah ayat yang berkata, yang disebutkan di situ bahwasanya kita umat manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami menciptakan jin wal insa, dan manusia illa kecuali liya'budun, agar apa? Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa beribadah kita butuh tempat, kita butuh baju, kita butuh apa? Kita butuh makanan. Karena kalau tidak ada makanan,
sebagai energi yang support kita, sebagai support sistemnya, maka kita tidak bisa beribadah, tidak bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan agar kita beribadah. Kapan? Apakah 5 waktu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya saja ibadah itu? Tentu tidak. Bahkan all time, seluruh waktu kita, seluruh detik demi detik kita itu akan dipertanyakan, apakah detik-detik kalian gunakan untuk beribadah atau tidak. Jadi kedudukan makanan bagaimana? Sangat penting, sangat prioritas. Bahkan kalau kita cari dalam Al-Quran ayat-ayat yang membahas masalah makanan, tentang apa makanan yang bisa kita makan, boleh kita makan, tentang apa makanan yang harus kita hindari, tentang makanan yang harus dipilih, tentang bagaimana cara makan, porsi kita makan, dan seterusnya. Itu banyak sekali, ada hampir 200-an ayat yang membahas hal tersebut. Di hadis jelas, sangat jelas. Ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Ada pernyataan dari Imam Ali yang menyebutkan bahwasanya jangan jadikan perut kalian sebagai kuburan hewan. Jangan jadikan perut kalian sebagai kuburan hewan. Artinya jangan terlalu banyak makan daging. Enggak boleh kelebihan. Setiap hari makan daging terus, tubuh kita tidak kuat. Dan nanti kita akan bahas juga bahwasanya makan itu bukan hanya urusan dengan jasad kita, dengan tubuh kita, tapi apa? Berhubungan dengan spiritualitas kita, spiritual kita. Ada hal yang dilakukan oleh elit global membuat umat manusia itu memisahkan bahwasanya kehidupan kita sama kehidupan spiritual kita itu sebagai sesuatu yang terpisah, sebagai sesuatu yang berbeda. Padahal nyata-nyata bahwasanya bahkan makanan yang kita makan itu terhubung langsung dengan spiritual kita. Kalau kita lihat misalnya dalam Arba'in al-Hadis Imam Khomeini ataupun di hadis-hadis yang lain, pada saat seseorang makan haram, itu apa? Ibadahnya dia selama berhari-hari, 40 hari, ada yang menyatakan demikian, itu tidak diterima ibadahnya ketika dia makan sesuatu yang haram. Itu menegaskan kepada kita bahwasanya makanan kita itu terhubung langsung dengan spiritual kita, karena ibadah adalah spiritualitas, sesuatu yang bukan material, sesuatu yang berhubungan langsung dengan ruh kita. Makanya mungkin agak ini sedikit ya, bahwasanya wudhu, kita wudhu membasuh muka kita, membasuh tangan kita. Apa hubungannya? Gitu ya. Padahal apa? Wudhu itu bukan untuk membersihkan dari yang suci, tapi apa? Dari jasad kita gitu ya. Tidak untuk membersihkan jasad kita dari kotoran, dari najis, bukan. Tapi apa? Mensucikan ruh kita dengan menjalankan, melakukan sebuah ritual sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali saya tekankan di sini bahwasanya makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita makan adalah sesuatu yang terhubung langsung dengan spiritual kita, dengan ruh kita. Makanan yang kita jual, bukan hanya kita makan, tapi makanan yang kita jual kepada customer itu adalah sesuatu yang terhubung antara ruh kita dengan ruh para customer. Jadi nggak bisa main-main kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas makanan-makanan yang kita produksi untuk dikonsumsi sama orang-orang.
Karena itu ada hubungan antara ruh kita dengan ruh customer kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Waktu itu kamu jual makanan ini, padahal tidak sehat. Terus kamu dimakan sama customermu, demikian, 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 demikian. Semuanya akan dipertanyakan, akan diminta pertanggung jawabannya. Makanan itu ada efeknya, ada pengaruhnya untuk kesehatan jasmani, untuk kesehatan rohani, kepada akhlak dan perilaku, ketenangan jiwa, dan juga kekuatan fisik. Jadi, menjual makanan khususnya. Kalau kita makan kan hanya urusan kita pribadi kan. Kita, makanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah makanan yang kita makan itu sehat untuk tubuh kita atau tidak? Itu satu. Sementara kalau kita jualan, itu ada tambahan, ada kita, ada Allah, kita urutkan aja yang paling penting. Ada Allah, ada kita, ada makanan, dan ada customer, ada pembeli yang mengkonsumsi produk-produk kita, mengkonsumsi makanan yang kita jual. Dan makanan itu yang mungkin nampak sepele ya, cuma kita beli produk, ya kan? Habis itu kita olah, lalu kita jual, dan kita dapat profit. Sederhananya dalam jual beli kan seperti itu. Kita menghargai tenaga kita, waktu yang kita luangkan, makanya harga beli kita naikkan dari yang awalnya 10.000 atau awalnya 3.000, terus kita jual 5.000. 2.000 itu space untuk kita ambil untung, menghargai waktu kita, menghargai tenaga kita, dan seterusnya. Tapi ada hal yang tidak terlepas dari itu, bahwasanya makanan itu berhubungan dengan kesehatan jasmani, tubuh customer. Satu, makanan itu bikin dia sehat atau enggak? Ada komplikasi dengan tubuhnya dia atau enggak? Ya, seperti seorang dokter. Seorang dokter ketika memberikan sebuah obat, itu tanya dulu, kamu punya background sakit apa saja? Kalau punya penyakit yang lain-lain, dokter akan memilih obat yang tidak berbahaya untuk penyakit yang lainnya. Kita satu sisi pengen mengobati yang ini, tapi apa? Malah mengganggu atau memicu penyakit yang lainnya. Nah, makanan pun demikian. Makanan yang kita jual, apakah eh, ada komplikasi, ada efek buruk untuk orang tersebut atau enggak? Bisa jadi kita akan dipertanyakan. Itu kecuali karena jual beli itu kan muamalah kan, ada persetujuan dari pihak orang yang beli sama orang yang menjual. Itu persetujuan muamalah dua orang. Terus ada kesehatan rohani. Ketika makanan yang kita jual itu tidak thayyib, tidak uh, tidak organik gitu ya istilahnya, tidak sesuai dengan sistem yang ada dalam tubuh manusia, tidak sesuai dengan sistem yang ada di alam semesta ini, bertentangan dengan alam semesta gitu, karena organik itu adalah sesuatu yang hidup, yang sesuai dengan sistem alam. Ternyata sejauh yang saya tahu itu berhubungan dengan spiritual, dengan ruh, dan itu berdampak kepada akhlak orang tersebut, berdampak kepada perilaku orang tersebut. Jadi dengan makanan yang kita jual, habis itu dia akan berakhlak baik, berakhlak buruk atau berakhlak baik kepada orang lain, berperilaku buruk atau berperilaku baik kepada orang lain. Jadi nggak main-main jualan makanan itu. Jualan makanan adalah sesuatu yang tidak sederhana, sangat complicated ya. Makanan
yang dikonsumsi customer kita, yang dikonsumsi sama kita, keluarga kita, itu berhubungan dengan ketenangan jiwa dan juga kekuatan fisik. Makanan yang tepat, proporsional, itu akan menjadi apa? Obat. Jadi, jadikanlah kalau di konsep organik, jadikanlah makananmu sebagai obatmu. Jadi, jadikanlah makananmu sebagai sesuatu yang mendukung jasadmu. Ujung-ujungnya yang mendukung spiritualmu. Kayak gitu. Jadi, makanan sangat berpengaruh terhadap manusia, baik secara jasmani, baik secara rohani. Seperti itu. Dan ini mahal banget ini di era sekarang ini. Ketenangan jiwa, membuat jiwa itu tenang. Buat apa punya tubuh fisik yang kuat kalau jiwanya tidak tenang? Stres terus, bingung terus, nggak nyaman. Gitu. Orang beriman memperhatikan halal, kebersihan, dan dampak spiritual. Sementara orang kafir tidak memperhatikan aspek tersebut. Jadi orang beriman ada salah satu cirinya yaitu afala tatafakkarun. Senantiasa menggunakan logikanya, selalu menggunakan pikirannya, selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan kehidupan. Dan itu adalah salah satu ciri orang yang berada dalam hidayah. Ciri orang yang senantiasa sedang menapaki step by step jalan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, melalui para imam. Kenapa? Karena makanan dan akhlak itu tidak terpisah. Makanan dan akhlak itu adalah sesuatu yang saling terkait, saling terhubung. Jadi bagaimana kita membedakan diri kita dengan orang-orang kafir dari apa? Dari makanan yang kita makan. Tidak sembarangan. Kita perhatikan halal haramnya, dari mana kita makan, dari mana kita ambil, dari mana kita beli, dari mana kita produksi, bagaimana kita produksinya, bagaimana kita apa yang kita jual, bagaimana apa yang kita ternakkan, yang kita tanam, dan seterusnya. Bersih atau enggak, dampak spiritualnya bagaimana, semuanya kita perhatikan. Sangat sempurna sekali. Berbeda dengan orang kafir, mereka tidak memperhatikan itu. Oke, mereka memperhatikan bersih atau enggak. Tapi apa yang mereka sebut bersih dalam kacamata Islam bisa jadi tidak bersih. Babi yang sudah dicuci, sudah dimasak, menurut mereka bersih. Tapi di kacamata kita, sesuai dengan kaca pandang kita sebagai seorang Islam, itu tidak bersih, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dijual. Gitu. Lele, ikan lele, ular, macan, dan seterusnya. Di mata mereka, ketika udah dicuci, selesai, udah bersih. Berhubungan dengan spiritual atau enggak penting. Halal atau haram atau enggak, buat mereka tidak peduli. Jadi kalau kita lihat, ikhwan dan akhwat sekalian, makanan itu berpengaruh kepada tubuh kita. Salah satunya ketika makan daging terlalu banyak, itu apa? Bisa berpengaruh kepada hati kita. Kita akan menjadi orang yang keras hati, tidak perasa, nggak punya empati, nggak punya kepedulian. Peduli dalam banyak hal, luas banget. Tidak memperhatikan rasa, nggak punya ngaji rasa akhirnya. Bagaimana kalau saya jadi dia? Bagaimana kalau jadi customernya? Bagaimana kalau jadi
penjualnya, kalau saya sikapnya seperti ini dan seterusnya. Orang yang terlalu banyak makan daging, daging apapun, dan ini adalah daging yang halal, bukan daging yang haram yang kita bicarakan di sini, tapi daging yang halal, yang toyib. Ini sudah levelnya di situ ya. Bahkan daging yang halal dan daging yang toyib, tapi kalau kita konsumsi kebanyakan juga bermasalah kepada apa hati kita. Hati kita akan menjadi keras, tidak punya empati, tidak ada rasa peduli dan seterusnya. Terus secara umum pedoman Islam tentang makanan itu bagaimana? Seperti yang tadi, halalan toyiban. Kita disuruh nyari makanan yang halal. Dari mana sumbernya? Asalnya dari mana? Bagaimana kita mendapatkannya? Toyib, baik dan bersih. Baik dan menyehatkan. Terus halal. Ya, jadi asal muasalnya dari mana? Hasan itu baik ya sama ya. Terus menjauhi makanan yang haram, makanan yang berbahaya. Semua makanan yang haram itu pasti berbahaya. Dan semua makanan yang berbahaya itu pasti haram. Ketika makanan itu kita semprot dengan racun kimia, dia itu akan menjadi pemicu kanker. Membuat orang ketika mengkonsumsi makanan itu lama-kelamaan menjadi timbul sel-sel yang mengganggu tubuh dia, sel kanker yang harus akhirnya jadi harus operasi, harus ini dan seterusnya. Terus prinsipnya bagaimana? Kita lihat variasi makanan kita, makanan yang halal. Tapi kalau kebanyakan terlalu terus-menerus makan itu juga bisa akhirnya jadi asam urat, akhirnya jadi diabetes, akhirnya jadi sakit macam-macam. Jadi harus kita variasikan biar tidak terlalu menumpuk dalam tubuh kita. Yang kedua kita cari yang halal dan thayyib. Kita mengkonsumsinya tidak tidak berlebihan karena kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Bahkan air putih pun kalau berlebihan ya kembung juga gitu. Kita udah kenyang nih perutnya, sudah minum banyak, masih tambah minum lagi, wah, tubuh kita juga akan menolak, akan protes juga. Jadi salah satu prinsip pola makan dalam Islam adalah menjaga keseimbangan, tidak terlalu lapar dan juga tidak terlalu kenyang. Apalagi berlebihan ya. Kalau berlebihannya sudah kenyang, masih tambah lagi kan? Tambah lagi. Meledak tubuh kita, sel-sel tubuh kita akan bekerja over. Jadi, ikhwan dan akhwat, makanan bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi akhlak, kesehatan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembalikan kepada tema kita hari ini, Idul Qadir adalah sebuah berian yang perlu kita syukuri. Idul Qadir adalah jalan hidayah, jalan petunjuk. Nah, sebagai bentuk apresiasi kita terhadap Imam Ali, maka apa? Kita berikan kepada tubuh kita, kepada keluarga kita, kepada customer kita sesuatu yang organik, sesuatu yang sehat dan menyehatkan. Kita porsikan makanan-makanan yang kita jual adalah makanan yang menjadi obat, yang menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan batin, maupun kesehatan spiritual. Elit global senantiasa berusaha menghancurkan spiritual kita. Karena kalau kita punya spiritual yang bagus, kita pasti akan melawan mereka, akan menghancurkan mereka. Sementara ketika kita punya spiritual yang hancur, spiritual yang jelek, elit global pasti akan mengalahkan kita, akan memperbudak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.